Hai, kembali lagi bersama saya Tias di sini. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe channelnya Career Novator dan juga like video ini ya, agar kami bisa terus berkarya untuk membuat video-video yang menarik untuk kamu. Oh iya, kita juga ada loh sesi konsultasi karir selama 1 jam, dan itu tuh gratis. Konsultasinya buat kamu yang mau lamar kerja, pindah kerja, atau konsultasi karir di masa depan. Syarat pemenangnya gimana? Syaratnya adalah kalian yang telah like, subscribe, dan juga komen apapun di kolom video ini. Nanti kami yang akan menghubungimu jika terpilih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya memilih jurusan kuliah yang tepat. Step-stepnya adalah, yang pertama, ketahui 3 cita-cita karir masa depan. Jadi, kamu itu wajib mengetahui apa sih impian karirmu di masa depan. Setidaknya, mungkin kamu bisa tuliskan 3 pilihan karir untuk masa depanmu. Kamu kalau bisa nih ya, jangan pilih profesi ataupun karir atas ajakan dari orang lain. Karena gini, yang menjalani karir ini tuh adalah kamu sendiri loh, bukan orang lain. Jadi, sebisa mungkin pilihan ini harus masuk akal dan juga tidak berbenturan dengan norma atau undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya kamu pengen jadi penjudi profesional, itu sih belum boleh di Indonesia. Jadi jangan ya. Nah, gimana kalau misalnya saya belum tahu nih, kira-kira jurusan apa ya yang pengen saya ambil di masa depan? Itu tuh ada step-stepnya juga. Caranya tuh bisa kita lakukan kayak gini. Kamu itu bisa bertanya pada dirimu sendiri atau merefleksikan ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu punya uang yang jumlahnya cukup banyak, kemana sih uang itu akan kamu habiskan? Misalnya nih, kalau saya sukanya makanan. Nah, itu tuh mungkin bisa jadi kayak petunjuk atau hints bahwa mungkin kedepannya saya bisa ambil jurusan koki ya. Jadi saya bisa makan dan menciptakan masakan yang enak dan bisa dinikmati oleh orang lain. Atau misalnya kamu itu suka sama mobil, itu juga bisa jadi hints bahwa kamu mungkin bisa aja kelak itu bekerja sebagai desainer di industri mobil gitu. Jadi kamu bisa ngambil jurusan otomotif, terus secara spesifik kamu mengambil pilihan yang desainer industri. Nah, setelah itu kamu juga bisa tanyakan ke diri kamu nih, kegiatan apa sih yang kamu sukai dan kamu rela untuk tidak dibayar melakukan hal tersebut. Misalnya, kamu itu suka banget menjahit, atau kamu suka bikin video. Nah, itu tuh jadi hints lagi nih untuk kelak kamu menentukan pilihan jurusanmu. Kalau misalkan tadi kita ngomong yang ngedit video atau mungkin ngambil video, itu bisa aja kamu memilih jurusan sinematografi. Kalau kamu udah sekiranya mendapat gambaran jurusan apa sih yang pengen kamu ambil ketika kuliah nanti, ada baiknya kamu juga melakukan pengecekan mata kuliahnya apa aja sih yang ada di jurusan itu. Soalnya gini loh, kebanyakan teman saya itu ketipu. Ketika milih satu jurusan, contohnya saya sendiri deh. Saya waktu itu milih jurusan psikologi dengan anggapan bahwa di jurusan tersebut tidak ada hitung-hitungan. Jebakan Batman sayang. Ternyata pas udah dijalanin kuliah itu ketemu sama yang namanya mata kuliah statistik 2 semester. 2, bukan 3, 2. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa tahu ada mata kuliah apa aja di jurusan itu? Kalian bisa cek, misalkan deh di salah satu kampus, terus cek jurusannya, lihat silabus kuliahnya tuh ada mata kuliah apa aja. Begitu. Step yang kedua, ketahui minat dan bakatmu. Nah, jadi ada baiknya kalau kamu tuh udah tahu juga ya minat dan bakatmu itu apa. Sama kayak penjelasan di atas, dengan kamu mengetahui minat dan bakatmu, kamu tuh bisa memilih jurusan yang memang sesuai dengan hal tersebut. Kalau kamu ada bakat di bidang tertentu, maka ketika kamu ngambil kuliah yang jurusannya sesuai dengan bakatmu itu, kamu tuh bisa jadi lulusan yang bener-bener berkualitas gitu. Ibaratnya nih misalkan pemain bola. Kalau misalkan dari kecil kamu tuh udah sering main bola, udah sering latihan, maka itu akan lebih mudah untuk kamu beradaptasi dengan lingkungan dan juga menyerap ilmunya ketika kamu besar dan mengambil jurusan yang sesuai dengan bakat kamu tersebut. Nah, kalau menurut saya yang terbaik itu adalah ketika kamu memilih jurusan yang sesuai dengan bakatmu dan kamu emang punya minat di bidang itu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kamu itu mahir dalam bermain biola. Terus dari kecil juga kamu udah ikut les main biola. Dan kamu happy menjalani itu. Ya les biola, tetap sekolah dan sebagainya. Nah, bisa jadi
jurusan yang paling tepat buat kamu itu adalah kesenian. Tapi ada juga loh orang yang tahu nih dia nggak punya bakat di situ. Tapi karena dia sudah belasan tahun mempelajari hal tersebut dan bakatnya juga ya nggak menonjol, kemahirannya juga so-so aja, tapi ngotot nih ngambil jurusan itu. Sebaiknya kalian pikirin lagi baik-baik ya. Kita kan nggak tahu nih, misalnya ada bakat lain dari diri kamu yang belum dieksplor. Contohnya gimana sih? Yuk kita bicara contohnya deh. Kamu punya cita-cita pengen jadi Beyonce. Pada tahu dong ya siapa Beyonce? Tahu. Oke. Nah, tapi sebenarnya suara kamu tuh standar banget gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, nanti akan ada fase-fase tertentu di mana kita akan sadar bahwa minat aja tuh nggak cukup. Gitu. Makanya kalau misalkan situasinya seperti itu, mungkin kamu bisa ubah nih karir yang kamu jalani. Mungkin nggak jauh berbeda dari yang kamu pengenin. Nggak bisa jadi penyanyi, nggak apa-apa. Kamu masih bisa jadi penulis lagu, ataupun mungkin komposer, atau ya mungkin ada bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bakatmu yang memang lebih menonjol. Yang ketiga, kamu juga harus memikirkan bahwa karir ini tuh akan terkena disrupsi nggak sih? Setelah kamu tahu nih, apa bakat dan minatmu, coba cari tahu profesi itu tuh kelak akan terkena disrupsi atau apa ya istilahnya itu adalah imbas teknologi nggak sih? Kita tahu nih di masa depan robot itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang gampang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang monoton, berulang kali dilakukan atau repetisi, itu tuh nanti akan digantikan oleh robot. Contohnya, misalnya pekerjaan sebagai penerjemah, kasir bank, tenaga administrasi, itu udah banyak apps dan platform yang bisa menggantikan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, dengan adanya disrupsi ini, maka akan banyak juga sebenarnya profesi baru yang muncul. Misalnya apa? Misalnya itu pekerjaan analisis cryptocurrency, atau misalkan artificial intelligence engineer, atau engineer of renewable energy, atau pakar blockchain. Nah, buat teman-teman kalau ada yang nggak ngerti tadi apa aja tuh yang saya sebutin, boleh habis ini cek Google ya. Nah, untung-untung aja tuh pas lagi riset, minat dan bakatmu sesuai dengan profesi baru yang ada itu. Jadi kan pas kalian punya pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang berikutnya adalah bertanya ke mahasiswa atau ke alumni jurusan yang kamu tuju itu. Jadi kalau misalkan kamu sudah menemukan profesi apa sih kira-kira yang kamu inginkan, nah ada baiknya kamu cari orang-orang yang mungkin pernah terlibat atau pernah mengambil lah kuliah dengan jurusan itu. Kamu tuh harus bisa tahu, kamu harus bisa menggali dari orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu atau di profesi itu. Kenapa itu harus dilakukan? Tujuannya itu agar kamu bisa mendapatkan gambaran utuh tentang jurusanmu ini. Di sisi lain, kita juga ingin meng-cross-check dong atau melakukan validasi hal-hal yang telah kamu teliti sebelumnya. Cocok nggak sih sebenarnya apa yang hasil research kamu dengan praktek di lapangan ketika nanti kamu lulus? Contoh gampangnya gini deh, misalkan kamu pengen ke Eropa nih, ke Inggris. Nah, paling enak atau paling baik kamu itu bertanya ke orang yang emang udah pernah ke Inggris. Gitu kan. Kalau misalkan kamu cuma baca-baca aja, oh di Inggris tuh begini, di Inggris tuh begitu, ya akan ada yang kurang gitu loh kalau misalkan kamu cuma melakukan research sendiri. Tapi ketika kamu bertanya ke orang yang emang udah pernah ke Inggris, maka pengetahuan kamu akan lebih kaya lagi. Kalau kita kembali tadi ke contoh perkuliahan, kalau kamu misalkan udah tahu nih kira-kira siapa sih mahasiswa ataupun alumni yang bisa kamu datengin untuk tanya-tanya. Nah, jangan lupa nih, kamu tulisin pertanyaan yang bisa menjawab keraguan kamu. Kalau kamu bingung siapa alumninya atau mahasiswanya, kamu bisa melakukan langkah ini. Buka LinkedIn, pada udah punya dong ya LinkedIn, oke? Kamu tinggal buka LinkedIn, terus kamu cari deh universitas mana kira-kira yang jadi tujuan kamu, jurusannya apa, kamu bisa tuh send direct message ke mereka untuk bertanya dari list-list pertanyaan kamu itu. Atau lagi, ini memang sedikit effort. Kamu bisa datang ke kampus yang emang kamu tuju, lalu kamu bisa tanya-tanya tuh ke mahasiswa yang emang ada di sana. Saya jamin deh, pasti mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana yang kalian tanya itu akan dengan senang hati kok menjawab pertanyaan kamu. Atau kalau misalkan ada informasi mengenai tour kampus, nah itu jangan lupa kalian ikut dan hadir. Yang berikutnya, lakukan riset hak dan kewajiban dari karir itu. Jadi kan kamu udah tahu nih,
apa yang diceritain oleh alumni ataupun mungkin praktisi di bidang tersebut. Tugas kamu berikutnya adalah melakukan analisa secara lebih dalam. Jadi kamu tuh jangan cuek-cuek aja gitu ya, atau kayak mengamini apa yang dikatakan oleh alumni atau mahasiswa itu. Kamu harus melakukan lagi riset. Apa benar hal itu yang memang terjadi di lapangan? Contohnya apa aja sih yang harus kamu cari tahu? Gajinya, jenjang karirnya, prospek masa depannya. Nah, mendingan kamu mulai kebingungan dari sekarang deh, daripada bingung dan herannya tuh nanti ketika udah ngambil jurusan itu gitu ya, terus hasilnya tuh beda 180 derajat dari yang kamu bayangkan. Kamu tuh memang harus tahu dari sekarang gitu ya, apa aja sih hak-hak dan kewajiban saat kamu telah mengambil jurusan itu. Misalnya, apakah biayanya mahal? Lalu kalau misalkan itu terlalu mahal, pilihannya di mana sih yang mungkin lebih murah tapi kualitasnya sama. Lalu harus cari tahu juga tentang beasiswa. Itu penting banget loh buat kalian. Berikutnya, siapkan semaksimal mungkin minimal 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya? Iya. Jadi kalau kamu nonton video ini 1 tahun lagi kamu baru akan lulus SMA nih, ini tuh keputusan yang tepat banget buat kamu cari tahu dari sekarang. Kalau misalnya kamu memang beberapa bulan lagi lulus, ya tentu saja kamu harus ekstra kerja keras sih untuk menentukan apa minat dan bakat kamu, menentukan validasi riset dan juga apa yang terjadi di lapangan. Itu tuh kamu bener-bener harus harus sungguh-sungguh gitu. Jadi meskipun waktu kamu terbatas, yes saya tahu, tapi pasti kamu ada waktu lah untuk melakukan itu. Gitu. Itu tuh nggak ada apa-apanya sih, karena ya itu kewajiban kamu dalam waktu dekat, tapi gini, setidaknya tuh dalam 1 hari kamu bisa menyisihkan waktu mungkin sekitar 30 menit untuk melakukan research mengenai jurusan apa sih yang terbaik untuk kamu. Itu bekal yang penting banget sih buat kamu ke depannya. Soalnya gini, banyak nih ya teman-teman saya nih pengen jadi dokter, terus ya tes kedokteran, keterima lah jadi mahasiswa kedokteran. Tapi ternyata ketika sudah dijalani, itu tuh beda banget sama bayangan mereka. Jadi beda banget antara ekspektasi mereka dengan kondisi di lapangannya. Pada akhirnya ya beberapa ada temen yang drop out dan akhirnya ganti jurusan. Itu kan ya ada negatifnya adalah membuang waktu kalian. Tapi kalau kalian sudah melakukan research sebelumnya dan juga kalian udah paham banget nih keluar dari jurusan itu tuh kalian mau jadi apa sih? Nah, mudah-mudahan kamu tidak akan mengalami apa yang teman saya alami di masa lalu. Gitu. Oke, next stepnya adalah lihat video A Day of Life atau keseharian dari profesi itu. Ada nih salah satu fenomena yang menarik di YouTube, yaitu video-video keseharian orang-orang yang bekerja. Zaman sekarang kamu tuh tinggal nonton videonya, kamu lihat tuh komen-komennya, pelajarin. Kamu bisa deh akhirnya berempati ataupun merasakan enaknya apa sih kerja di bagian itu, yang ngebosenin apa sih, challenge-nya apa sih, itu tuh semua tinggal one click away. Nah, nggak cuma itu aja, ada juga loh video yang membahas tentang keseharian mahasiswa. Tapi ya memang kalau video ini tuh tidak terlalu menggambarkan keseluruhan aktivitas kampus ya, karena kan biasanya cuman kuliahnya aja atau misalkan aktivitas ke kampus ketika ngerjain tugas. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan bisa jadi tambahan knowledge ya buat kalian. Oh iya, saya juga mau bilang nih, kalian mengambil jurusan yang terbaik bukan hanya untuk kuliah ya, tapi untuk menjadi lulusan berkualitas dan juga mandiri. Pastinya mandiri itu secara finansial dan juga mental. Kuliah itu cuman prosesnya aja, karena pada akhirnya kalau kalian itu bukan dari keluarga kaya raya atau OKL gitu ya, orang kaya lama. Nah, kalian ini harus kerja keras gitu loh. Jadi tujuan kalian kuliah itu adalah nanti ketika lulus, jadi lulusan yang berkualitas, bekerja sebaik-baiknya, mendapatkan uang. Nah, akan lebih baik dan lebih enak ketika kamu menjalani pekerjaan yang memang sesuai dengan hobi kamu. Jadi ngerjain hobi, melakukan hobi, tapi mendapatkan uang, itu adalah senikmat-nikmatnya pekerjaan. Rasanya. Jadi coba diubah mindsetnya ya. Kuliah itu bukan cuman buat belajar aja, tapi untuk mempersiapkan diri dan skill di dunia kerja, agar nantinya kamu itu bisa mandiri secara finansial. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalkan ada tambahan info untuk video ini, tuliskan komen kalian di kolom di bawah ya. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Career Innovator. Dan oh iya, kalau misalkan kalian ada topik yang pengen dibahas sama kita, boleh loh ditulis ya sarannya di kolom di bawah. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!